Hai, balik lagi sama gue Anggun di Coach Sugar Factory YouTube. Kita ngobrolin seputar apa lagi ya? Gue cerita tentang pengalaman gue deh. Ini gue judulnya apa ya? Jadi kayak memang bukan don't judge a book by the cover sih. Lebih ke arah apa yang kita takutin itu gak terjadi. Gimana ya cara ngasih judulnya? Bentar. Jadi kita harus bisa ngelawan yang kita takutin. Anjay, kepanjangan nih judulnya. Karena sebenarnya yang kita takutin itu gak seserem itu gitu loh. Pokoknya gitu ya, yang kita takutin gak seserem itu. Gitu aja, oke? Jadi gue itu kan baru abis lahiran kemarin di tanggal 17 Agustus kemarin. Gue lahiran anak kedua. Dan gue juga cerita di YouTube Coach Sugar Factory tentang pengalaman gue lahiran anak pertama, yaitu si kakak, si Kaluna. Itu gue trauma lahiran sesar ya, karena gue deg-degan abis. Gue gak sanggup, gue takut lah. Sampai akhirnya pas waktu gue lahiran si kakak, lahiran anak pertama, gue dibius total karena gue panik, gue takut kan. Nah terus kan gue hamil lagi tuh. Nah dari hamil sebulan gue sudah panik kan, udah takut kalau misalnya ini bakalan terjadi lagi, gue masuk ruang operasi, gue bakal ketakutan, gue bakalan dipingsanin lagi, gue bakalan kayak kemarin lagi nih, gue jantung gue udah dedak kalau tiap ngebayangin gue mau lahiran gitu kan. Nah terus jadi setelah berapa bulan itu gue berusaha masukin pemikiran bahwa kalau lahiran itu enggak semengerikan itu gitu, karena kan gue udah pernah ngalamin. Justru karena gue pernah ngalamin dan gue deg-degan, gue jadi takut gitu kan. Tapi gimana nih caranya biar gue ngerasa ini tuh gak bakalan kayak gitu, ini tuh bakalan baik-baik aja, lu tuh bakalan gak kenapa-napa gitu kan. Dan itu susah ya masukin pemikiran kayak gitu di saat yang gue pernah alamin adalah hal yang menurut gue horor gitu loh. Ini menurut gue ya, gue rasa nggak semua orang kayak gue gitu kan. Karena yang lain gue ngeliat temen-temen gue pada saat itu yang lahirannya sesar di masuk meja operasi tuh pada foto senyum-senyum nih, ke gue tidur gitu kan. Akhirnya gue masukin pemikiran itu, terus gue itu nggak serem itu. Makin gue pikirin gue makin takut, makin dedak, gue makin ketakutan kan. Gimana gue bisa gue request, gue minta ditidurin lagi aja deh. Gue bilang kayak gitu tuh dalam hati gue, kayak nggak sanggup nih, gue nggak sanggup, nggak kebayang gue gitu kan. Nah di rumah sakit yang sama tapi dokternya gue berbeda gitu. Di malamnya, jadi gue tuh operasi pagi bener-bener di saat upacara bendera 17-an. Orang lagi pada sibuk upacara, saya sibuk di ruang operasi lagi ngeluarin anak. Jadi pas gue tuh malamnya masuk rumah sakit, biasa kan berapa jam ya, 6 jam mau ini ya puasa gitu, 6 jam mau puasa. Abis itu gue nunggu di ruang observasi, bukan ruang observasi, pokoknya ruang tunggu operasi gitu kan. Jadi kan nunggu nih, gue datang jam 12 malam, operasi gue jam 9 gue diundur. Terus jam 2 gue udah mulai puasa ya kan. Terus tiba-tiba karena gue malam-malam itu kan udah langsung pakai baju operasi ya. Kalau yang udah pernah operasi pasti tahu baju operasi itu ya baju nggak pakai apa-apa lagi di dalamnya. Tidurlah kita kan. AC-nya dingin dan tengah malam kan emang dingin ya. AC-nya dingin banget. Gue jadi meriang abis. Pokoknya gue gak enak badan banget deh pas saat itu. Kayak aduh nih mau masuk angin ya gimana nggak masuk angin. Gue selimut cuman sekain doang. Terus abis itu pakai baju operasi, ya udah begitu doang. Gue nggak dikasih selimut anget gitu kan. Ya udah, gue udah menggigil aja. Gue udah bilang nih ke bidannya, susternya gitu, saya masuk angin nih kayaknya nih. Dikasih lah paracetamol. Gak turun-turun juga, nggak ngerasa enakan gitu. Kepala gue sakit, namanya juga masuk angin ya kan. Akhirnya karena gue masuk angin, kayak nggak enak badan gitu, takutnya demam. Gue tuh demamnya 37,5 waktu itu, pokoknya nggak terlalu tinggi. Cuman kalau misalnya
gue nanti tinggi demamnya, takutnya malah anaknya nanti bisa masuk NICU apa, gue kurang paham pokoknya kayak gitulah. Akhirnya karena melihat kondisi saya seperti itu, akhirnya gue dicepetin, dimajuin lah, tukeran nih sama tetangga sebelah gue. Jadinya gue operasi jam 8, harusnya kan jam 9. Jam 8 gue udah masuk operasi. Itu tadi masih hahe, tiba-tiba gue udah masuk operasi lagi nih. Dak dikduk dong, inget kejadian waktu pas anak pertama kan. Gue udah anjay, nggak bisa nih gue minta, gue udah bilang ke dokter anestesi, Bu saya minta ditidurin lagi aja. Saya waktu itu sama ibu juga anestesinya, dokternya tapi beda, dokter obginnya beda gitu kan. Saya minta di anestesiin, di full bius total aja lah, saya mau ditidurin aja. Kenapa emang ibu nggak mau? Pokoknya kayak gitulah, dibilangin sayang ayo Bu berusaha gitu kan. Gue udah cemen aja, gue udah kayak enggak gue nggak bisa. Udah masuk bius setengah, mual parah, mau muntah kan ya. Udah mau muntah, gue udah bilang saya nggak kuat, saya nggak bisa. Jadi gue tuh udah direban udah aduh bius total. Untungnya mereka semua tuh pada nyemangatin gue kayak ayo dong, kan ini anak kedua, masa mau tidur lagi gitu kan, emang gak mau ngeliat prosesnya dan lain-lain sebagainya gitu kan. Ayo, kata dokter obginnya, saya gak bakal mulai nih kalau ibu belum rileks. Gue coba rileks gimana ceritanya, sampai akhirnya gue ngerasa kalau badan gue tuh yang setengahnya emang udah gak kerasa gitu kan. Ternyata pas lagi ngomong kayak gitu tuh sambil dioperasi, dan akhirnya gue bisa melewati ngelihat anak gue keluar dari perut tanpa ada rasa tanpa gue pingsan. Beda sekali waktu anak saya yang pertama. Jadi gue ngerasa happy banget sih waktu akhirnya gue bisa ngelawan rasa takut gue, dan gue bisa lahiran tanpa ada rasa deg-degan lagi, tanpa harus ditidurin. Bener-bener gue bisa sadar ngeliat anak gue keluar, gue ngeliat dari dikeluarin, ini Bu anaknya gitu, oh gini rasanya. Dan gue foto sama anak gue, akhirnya bisa pose senyum. Waktu sama kakak gue posisinya tidur nih, jadi kayak oh gini rasanya lahiran. Padahal gue udah lahiran kedua, tapi gue ngerasa kayak gue baru lahiran gitu. Jadi gue kayak oh emang ternyata itu tuh cuman pemikiran gue aja, gue rasa takut gue aja nih yang ngemakan semuanya gitu kan. Ternyata pas gue coba nggak semenakutkan itu kok, ternyata gue bisa. Gue pikir gue nggak bisa gitu, gue ya udah yakin, udah gue bisa total aja, udah gue tidur aja, ternyata gue bisa. Dan itu emang pure karena gue ketakutan aja gitu kan. Sampai akhirnya selesai, udah lahiran deh gue. Jadi gue ngeliat anak gue keluar itu kayak oh gini rasanya keluar anak dari perut, oh ini rasanya baal, kemarin gue nggak tahu nih rasanya kayak gini gitu. Jadi poinnya adalah dari cerita gue adalah mau ngasih tahu bahwa ke teman-teman bahwa yang kadang kita takutin itu ternyata pas dijalanin tuh nggak seserem yang kita pikirin gitu loh, nggak semenakutkan itu. Sama kayak waxing pakai cool screw wax. Jadi banyak kan yang bilang kayak aduh gue takut nih waxing pakai cool screw wax, serem lah lain sebagainya, udah takut duluan nih. Ternyata pas udah nyobain waxing nggak seserem yang kita pikir. Kuncinya cuma satu, kita harus cobain dan kita harus berani buat cobain dulu gitu. Jadi kalau kalian udah bisa ngelawan rasa takutnya untuk waxing, kalian harus coba waxing pakai cool screw wax, karena nanti gue jamin pasti lu kayak ternyata nggak seserem itu ya waxing gitu. Oke? So itu dia cerita gue tentang melawan rasa takut yang berhasil gue laluin, dan gue harap teman-teman yang nonton video ini juga jadi bisa berhasil melawan rasa takut untuk waxing. Jadi kalian berani buat waxing sendiri pakai cool screw wax. Oke? So terima kasih sudah menonton videonya. Nanti kita ketemu lagi dan bye bye.